biasa juga ya peraturannya, bener-bener perlakuannya kayak orang yang positif COVID gitu ya. Ya, sama kayak kan orang satu positif gedung COVID dikeluarin gitu. semua kan. Harusnya dari yang pertama kan kita udah latihan, udah berapa hari, udah pasti kan udah ada kita udah di sana udah berapa hari, udah ketemu sama pemain-pemain yang lain, udah ketemu pas-pasan, ada yang malah ya sedikit tos-tosan seperti itu gitu, udah ini kan. Dan karena merasa kita semua sehat gitu. Iya. Terus waktu Ahsan pertama kali dikasih tahu, apa tuh yang ada di pikiran San saat itu? Ya mundur, besok gak boleh main lagi, out dari stadion ini. Ya pastinya kaget aja sih, kaget. Ya saya cuma berpikir positif aja gitu ya. Mungkin ya pasti kan ya kita sudah capek-capek, udah main 3 game misalnya capek-capek, tiba-tiba dapat berita gitu pastinya kaget ya. Tapi berusaha untuk berpikiran positif. Pastinya kan semua nggak akan tinggal diam kan. Jadi kita cukup yang seperti kayak manajer pelatih yang akan bersuara. Jadi kan kita juga ya tinggal tunggu instruksi aja mungkin dari pelatih, dari manajer, dari Bimpres gitu. Sempat ngobrol apa aja sama Ko Hendra pas sepulangnya disuruh pulang itu di kamar, sempat ngobrol apa aja, apa yang kalian bahas? Ya mungkin kan BWF juga harus antisipasi seperti ini karena kemungkinan terjadi sangat besar kan seperti ini, dan mungkin kan harus dia enforce datang duluan atau segala macam lah seperti apa gitu. Dan itu pun enggak, ya saya dengar juga ya datang sehari sebelumnya juga berapa hari sebelumnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau ada kejadian gini kan ya mustahil lah kayak gitu, karena kans untuk kena tracing itu sangat besar, apalagi kan banyak penumpang dari luar, kecuali kita ya charter pesawat sendiri. Berarti kalau misalnya mau di-compare yang di Thailand itu lebih ini ya San ya, lebih komprehensif lah istilahnya, SOP-nya semua ya. Iya, dia lebih, menurut saya sih lebih antisipasi ya, mungkin kita suruh datang duluan, mungkin kan ada yang terjadi mungkin, dan juga kan mungkin ya kalau satu kena ya satunya enggak, kecuali teman sekamar ya apa segala macam ya masih tetap bisa lanjut. Ini kan peraturannya setiap negara kan mungkin juga berbeda ya, dan juga kan ini juga cukup sedikit aneh juga karena ya dari positif dalam sehari bisa negatif kayak gitu, itu kan harus dipertanyakan juga gitu. Ngomong-ngomong soal aneh, yang soal email itu juga aneh ya San ya. Gimana Ahsan di pesawat duduknya sebelahan sama Ko Hendra tapi nggak dapet email gitu. Padahal kan istilahnya kalau mau dihitung kontak erat ya sama aja, kontak erat juga gitu kan. Iya. Ya kita dari 24 orang, 4 yang nggak dapat email ya. Saya pikir juga kan, saya cari-cari mungkin nggak ada email, ada SMS pun nggak ada. Terakhir saya juga masih ragu, nanti takutnya saya ada email tapi saya nggak terima. Takutnya kan malah jadi masalah gitu kan jadinya. Dan ini terakhir sih Ko Hendra dapat surat dari hotel. Tapi cuma Ko Hendra doang, berarti ya kemungkinan benar-benar saya nggak dapat email itu. Oke. Nah, ini kan pemain kan dirugikan ya atas kejadian ini ya San ya. Nah, Ahsan sama Hendra sebagai pemain profesional tentunya ada beban yang lebih karena berangkat dengan biaya sendiri gitu kan. Udah gitu nggak bisa tanding tapi harus ada kemungkinan harus stay di sana lebih lama kalau misalnya isolasinya harus 10 hari. Ditambah pas balik ke Jakarta harus ada isolasi lagi kan. Nah, itu komentarnya gimana San? Ya, satu itu mungkin salah satu resiko ya, mungkin cukup merugikan apalagi kita pemain profesional yang biaya sendiri ya. Jadi ya siap-siap kena tagihan. Tagihan dari tiket, mungkin dari hotel lagi, pulang karantina ya kita bayar hotel lagi. Mungkin itu salah satu dari resiko ya. Tapi ya seharusnya mungkin ya kejadian ini bisa diantisipasi mungkin dari pihak penyelenggara agar tidak merugikan lah buat kita juga, buat yang lain juga. Dan kan pasti nambah lagi kan ada biaya lagi untuk seperti itu. Kalau boleh tahu kisarannya tuh kerugian kalau dari materi itu berapa sih San? Berangkat ke Eropa tuh berapa gitu? Nggak usah detailnya misalnya. Oh ini manajernya nih. 50. Ini manajernya. Berapa kok? 50 juta ada kok kerugiannya kok.
Gara-gara. Karena gue cuma inget tiket pesawat, hotel, itu sekitar 30-an lah kalau di total. Belum visa, belum biaya makan dan lain-lain. Sampai nggak 50 juta kerugiannya, Cap? Kurang lebih segitu lah, Mbak. Karena kita kan kemarin pakai visanya juga yang kilat ya. Jadi itu berapa ya? 5 jutaan kali ya. Ya. Visa aja udah 5 juta. Lumayan, tapi sabar ya. Ya, salah satu resiko lah, tapi emang cuma ya harusnya kan bisa ini dari awal ya. Mungkin kalau ada peraturan gini ya banyak pemain yang nggak mau datang juga pasti. Kalau isolasi yang di Jakarta itu ditanggung sendiri atau tanggung PBSI atau pemerintah atau apa? Kalau kita sih kemarin terakhir sendiri ya. bayar sendiri terakhir. Oh, yang pulang dari Thailand itu ya? Dari Thailand ya. Dapat tagihan aja pokoknya. Oh. Kalau isolasi mandiri gitu pulang dari Thailand kemarin berapa? Untuk total 5 hari ya kalau nggak salah? Kita ada berapa hari? 9-an ya? 9-an. Oh, oke. Itu per kamar sendiri ya? Ya, sendiri ya mahal lagi, Mbak. Ya, harusnya isolasi itu kan totalnya jadi segitu. Inilah. Ya ini berdua. Tapi selama isolasi ini nih di Birmingham kan isolasi hari pertama hitungannya. Itu gimana treatment dari panitia gitu? Apakah mereka benar-benar menjamin kayak makanannya atau disuruh tes PCR lagi atau gimana? Udah ada belum? Kalau tes kan kita justru nggak boleh. Yang kedua, yang pertama. Cuma mereka bilang nggak usah karena kita close contact. Pokoknya nggak boleh keluar kamar ya. Oke. Kalau makan ya breakfast masih dikasih. Tapi kalau siang malam harus beli. Maksudnya bayar sendiri. Tapi kebetulan hari ini kedutaan bantu makan. Ya, dari kemarin udah 2 hari kita dibantu sama kedutaan. Ya. Semoga besok waduh. lagi ini banget ya. Oke, jadi berarti kalau nggak ada bantuan dari kedutaan harus beli makanan ya? Beli pesan hotel. Sekarang harus pesan hotel kemungkinan. Waduh, padahal ini ya arahannya dari mereka nyuruh isolasi sendiri ya. Iya, harusnya kan mereka juga tahu. Dan kita seandainya stay sampai 2-3 gitu kan pasti harus nambah lagi biaya kamar. Gitu kan? Betul. Jadi gimana, Cap? Dan kita negatif bagaimana gitu caranya menenang? Betul. Bahkan di tes PCR aja pun nggak dikasih gitu ya? Ya. Ini kan udah positif berarti udah nggak. Oke. Udah positif kan nggak akan main ya di All England gitu ya? Ya. Nah, udah nggak berminat main lagi, Mbak. Tanggapannya? Udah nggak ada semangat ya? Nggak apa-apa ya mungkin apa ya kayak Aksan bilang tadi, maksudnya feel-nya juga udah hilang lah pasti. Cuma sekarang harapannya ya bisa dipulangkan cepatnya. Itu bakal lebih baik. Nah, kalau jadi harapannya pokoknya udah nggak bisa main ya udah pulang aja gitu ya pengennya ya. Ya mungkin kan udah nggak mikirin mau main lagi, kan udah kondisinya udah seperti ini. Kan mungkin juga kan dipaksain main juga kan masih tidaklah semangatnya dari awal kayak gitu kan. Terus ya kita berharap juga pemerintah mungkin kan tadi juga udah bilang lagi diusahakan ya kalau kita kalau bisa dipulangkan lebih cepat dari tanggal yang harus kita lalui di sini. Oke, tadi kan kita udah bicara kerugian materi ya San ya. Kalau yang kerugian non materi itu pasti udah jelas gitu. Kayak tim Indonesia tiba-tiba langsung disuruh pulang, diperlakukan sebagai orang sakit gitu. Terus mungkin ada rasa kecewa juga. Ini berpengaruh nggak sih buat mental atlet?
Atau ada rasa trauma gitu nggak? Ya saya rasa sih mentalnya cukup kuat ya, tapi kan mungkin kesel pasti ada gitu kan dari mereka kan, mungkin udah jauh-jauh perjalanan kan nggak deket. Jadi saya bilang kita datang ke sini mungkin dengan segala resiko untuk bisa bertanding, ini yang kejadiannya seperti pastinya pasti semua marah seperti itu, tapi saya juga pasti mental masih bagus sih, walaupun pasti ada rasa keselnya seperti itu. Ya mungkin ini ngomong-ngomong banyak yang gimana? San, ngomong-ngomong banyak yang tanya nih tentang service judge waktu ngelawan pemain Inggris. Ini sebenarnya agak ngeloncat dari tema kita, dari pembahasan kita yang sebelumnya ya. Cuma karena banyak banget yang nanya, sebenarnya kalau menurut Ahsan gimana? Karena tadi tuh ada tayangan ya Pak Anton Subowo menanggapi hal ini juga waktu sama Mbak Rosi di Kompas TV. Katanya memang ada kemungkinan kalau memang kurang gitu ya orangnya, ya dari negaranya sendiri yang sama itu boleh gitu loh. Misalnya kayak Indonesia mimpin pemain Indonesia juga untuk hakim servis, tapi nggak tahu kalau Ahsan sebagai pemain pengalamannya seperti apa. Ya harusnya nggak boleh ya, tapi kan kita nggak tahu keadaan seperti apa. Dan menurut saya sih service judge sangat vital ya buat di ganda. Dia bisa apa, membalikan keadaan lah, misalnya bisa menentukan keadaan juga bisa, soalnya orang lagi misalkan lagi enak apa bisa jadi down, bisa jadi apa seperti itu kan. Dan kemarin juga saya perhatiin, saya mungkin udah berapa kali gitu ada sedikit dari pemain Inggris tuh seperti mau memprovokasi lah gitu. Ini sebenarnya agak tinggi ke service judge-nya gitu. Gak lama dari situ default, beneran default gitu. Kemarin sempat saya dan tadinya juga mungkin kan nggak terlalu fokusin dari service judge dari mana, tapi ya mungkin kesini kok banyak defaultnya seperti itu. Dan yang paling saya ingat ya seperti itu, berapa itu saya lihat ada gestur tubuh dari pemain Inggris ngasih kayak ini ke service judge-nya gitu. Mungkin nggak lama dari situ saya default gitu, walaupun kebetulan apa enggak saya nggak tahu, tapi ya itu mungkin bisa diakung karena di satu negara. Mungkin kalau nggak satu negara kita nggak akan berpikir seperti itu gitu. Ya harusnya sih ya nggak ya susah sih kasih bilangin sih, tapi ya mungkin ketutup jadi gitu kan. Jadi perasaannya benar-benar ini banget ya buat Ahsan sama Hendra ya, karena benar-benar abis ngelewatin pertandingan 3 game yang sangat rame lah ya, ada isu segala macam servis dan lain-lain, terus balik ke backstage tiba-tiba dapat kabar buruk, terus langsung disuruh pulang, nggak boleh stretching dan nggak boleh naik bis. Itu kesel banget apa gimana sih? Maksudnya kita nggak bayangin ya di sini ya. Iya pasti kesel, tapi ya kadang-kadang ketawa juga kok begini ya gitu kan, kadang-kadang apalagi lihat muka pelatih ya gitu. lucu. Contohin dong kayak gimana San, contohin kok Harry gimana. Itu ya kurut aja diem selama perjalanan tuh nggak ada ngomongnya. Jadi akhirnya ketawa aja gitu. Saya terakhir tenang gitu, iya katanya gitu. Mungkin kan ya lebih shock mungkin kan abis ini tiba-tiba disuruh pulang begitu aja kan, pasti kan semua orang shock lah kayak gitu. Oh, jadi malah lebih nenangin Koheri ya kemarin ya. Pada jam pulang tuh biar Koheri diam aja gitu, mungkin kan marah juga apa gitu ya, mungkin lebih tenangin gitu. Iyalah, karena mungkin Koheri kan merasa tahun ini ada peluang dong harusnya gitu kan, karena tahun lalu kan lepas tuh di final, dan kayaknya udah prepare banget ya, ganda putra kan prepare nih tiga wakil gitu, tapi harus begini endingnya gitu. Nah kalau Ahsan sendiri gimana, awalnya berangkat ke All England tahun ini gimana perasaannya sebenarnya? Ya perasaannya kita juga mau ngeluarin kemampuan terbaik juga ya, tapi kan nggak terlalu jauh mikirnya sampai beberapa, kita juga mikir step by step. Kita juga kan nggak tahu juga nanti hasilnya seperti apa, yang penting kita juga kan bisa
penampilannya baik lah, bisa bagus seperti itu, bisa enjoy. Tapi ya itu ya saya lihat secara keseluruhan memang buat di ganda putra ada kan, tapi kan kita nggak tahu juga kan seperti apa. Mungkin juga kan pelatih berharap juga, namanya juga kan. Tapi dengan kenyataannya jadi seperti ini. Kebayang sih ya betapa kecewanya ya. Tapi kalau misalnya Asan kan udah 2 kali ya menang gelar All England. Terus kalau misalnya disebut kata All England nih sekarang, yang keinget itu kejadian All England ini atau momen-momen indah yang juara kemarin? Yang pasti masih anget lah Mbak, yang masih anget dulu kan. Cukup heboh ya di sini ya, apalagi di Indonesia juga apa, lihat dari berita-berita juga cukup heboh ya. Seperti itu, jadi mungkin yang teringat ya momen seperti ini. Momen seperti ini kan yang baru pertama kali terjadi lah kayak gitu. Kita jauh macam udah menempuh resiko segala macam ya, mungkin qadarullahnya mungkin ya seperti ini, jadi kita juga harus mengaku harus terima juga walaupun ya berat gitu. Terus kan ini kejadiannya heboh banget ya San, di Indonesia tuh sampai semua orang tuh berpendapat lah, turun tangan juga gitu. Kalau menurut Asan gimana reaksinya San, reaksi masyarakat Indonesia menumpahkan kekecewaan lah ya terhadap tim Indonesia yang dipaksa mundur? Iya pastinya saya juga melihat ya rasa kekecewaan mereka, tapi ya tetap harus komennya tetap harus yang bijak ya, jangan sampai jangan sampai yang kasar seperti itu. Apapun ini kan apa ya semua orang juga nggak mau ini terjadi, walaupun ya kejadiannya sedikit kelihatannya seperti kita dirugikan ya, emang cukup dirugikan sih ya, harus lebih bijak lah mungkin dengan kata-katanya seperti itu. Tapi emang saya lihat antusias supporternya benar-benar mensupport kita juga sih, dari banyak saya lihat juga dari DM tetap kasih semangat, tetap dari komentar-komentarnya. Tapi juga kan ada yang juga komentar ke BWF-nya juga ada yang bahasanya nggak pantas, saya rasa itu juga nggak perlu. Jadi kalau menurut Asan untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi, kira-kira ada aspirasi atau harapan harusnya seperti apa gitu loh San, supaya tidak terulang lagi, apalagi ke depan kan kita banyak event penting ya, Olimpik, Thomas Uber, Sudirman Cup gitu. Ya saya rasa juga pastinya dari penyelenggara sama BWF pastinya kan akan belajar lah ya kecuali nggak mau belajar dan kejadian lagi ya saya juga bingung. Pastinya mereka akan belajar dan mengevaluasi lah dengan kejadian seperti ini. Saya harap juga kan bisa lebih baik lagi dan nggak akan terjadi seperti ini. Soalnya kan ini kan mungkin ada bentrok juga dari penyelenggara sama pemerintahan di sininya gitu. Sehingga kita yang jadi mundur. Saya rasa mungkin kan nanti pertandingan berikutnya kan ada di Asia kan gitu, seperti mungkin ada Malaysia, di Singapura. Saya berharap semua berjalan lancar dan nggak ada masalah seperti ini. Ada banyak yang bilang katanya ada konspirasi, kemudian ingin menjatuhkan Indonesia. Kalau Asan sendiri melihatnya gimana sih San? Kalau saya sih ya nggak ada sampai ke situ ya. Saya rasa mungkin ya murni agak sedikit lalai lah seperti itu. Kalau misalkan mau ini kan siapa yang mau diuntungkan juga kan kayak juga pemain England juga kan banyak yang berguguran juga, sedangkan banyak dari Jepang juga banyak pemain yang bagus-bagus. Jadi kan ya siapa yang diuntungkan seperti ini. Tapi emang kan kita yang dirugikan nih pasti udah jelas kita gitu. Tapi misalkan konspirasi ya mungkin dari Mbak sendiri siapa yang kira-kira yang diuntungkan? Kalau misalnya kita melihat kok jadi gue sih yang ditanya? Apa sekali kan bukan gue yang bilang. Iya kan saya mau tanya. Kalau menurut kalau dari yang gue baca-baca ya katanya ada opini yang menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang nggak mau Indonesia menang
karena Indonesia termasuk salah satu tim yang ditakuti di All England. Terus ya intinya kayak menjatuhkan Indonesia, menghalangi Indonesia untuk juara. Dan Gitu. siapa Nah, siapa yang diuntungkan? Yang siapa yang diuntungkan ya berarti ya lawan ya kompetitornya kalau dari statement itu. sekarang kan ada Jepang kan sering juara juga, tapi All England berapa gelar tuh? Iya, nah gue agree dengan itu. Jadi tidak ada kalau dari Ahsan